Peperangan besar-besaran. Sebelum terjadi peperangan itu, ada suaminya Hindun, ada seorang perempuan kafir pada waktu itu. Dia juga walaupun perempuan tapi jago. Suami dia tuh pada perang sebelum perang Uhud itu berperang melawan Nabi Muhammad, terbunuh suaminya, dibunuh oleh paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Akhirnya si Hindu ini dendam, panas hati dia, suami dibunuh, ya, yang bunuh paman Nabi. Akhirnya sayembara, siapa yang bisa bunuh paman Nabi, kata dia, akan diberi hadiah. Kalau zaman sekarang mungkin triliun ya, zaman dulu ini pakai emas, ya, emas, ratusan kilo emas, banyaklah. Budak diberi rumah, diberi sawah, diberi tanah, triliun kalau zaman sekarang. Akhirnya diterima sayembara tersebut. Yang terima sayembara tersebut, yang berhasil membunuh Sayyidina Hamzah namanya Wahsy. Akhirnya Hindun pun buat perjanjian dengan Nabi Muhammad akan mengadakan peperangan karena mau balas dendam suaminya dibunuh. Jadi zaman dulu ini bukan hebat Pak. Zaman dulu perang nggak sembarang perang, perangnya janjian loh. Kalau sekarang ini kan kalau lagi itu diserang. Kalau zaman dulu zaman Nabi itu hebat, itu yang betul-betul pahlawan. Perang janji loh. Jadi kita perang apa ya? Hari Senin jam 7 pagi tak boleh lebih, tak boleh kurang. Pokoknya jam 7 pagi di mana? Depan Korem, di waterfront. Perang itu janji. Terus tak boleh dibunuh perempuan, anak-anak, orang tua, tak boleh kacau. Tempat ibadah tak boleh bakar rumah. Nah, kalau sekarang kan perang-perang yang ada di dunia ini kan tak peduli mau orang kecil, orang tua, dan tak ada jam-jamnya, tak ada perjanjian, tiba-tiba nyerang. Dalam aturan Islam tidak ada. Perang itu harus berjanji. Jam berapa, tempatnya di mana, pasukan kau berapa. Akhirnya berjanjilah Hindu dengan Nabi Muhammad akan berperang di Jabal Uhud yang akan kita kunjungi. Akhirnya ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Khalid bin Walid. Lalu diberi usul kepada Nabi, saya punya usul. Ini tak pernah dalam sejarah perang ada usul kayak gini. Apa Khalid? Gini Nabi, itu kan ada gunung kecil tuh, bukit. Jadi pasukan kita yang ahli panah kita simpan di atas bukit. Nanti ketika pasukan kafir yang dipimpin oleh si Hindun udah mulai nyerang, kita hujani panah di atas bukit. Kata Nabi, wah ini mantap nih. Ya, ini mantap. Akhirnya betul. Udah terjadi peperangan, udah berjanji. Pasukan Nabi dengan pasukan Hindun ini udah berhadapan-hadapan. Yang mana pasukan kafir bu itu puluhan ribu. 10.000 banding 1.000, gimana merulakan? Tak mungkin menang kan? Cuma karena ada taktik perang yang disampaikan oleh Sayyidina Khalid bin Walid, akhirnya diikuti oleh Nabi. Itu sebagian para sahabat Nabi berada yang ahli panah disimpan di atas jabal, bukit namanya Bukit Rumat, bukit pemanah. Ketika udah mulai terjadi di cuma Nabi bilang begini kepada para sahabat yang di atas gunung, pasukan mana? Yang di atas gunung, terjadi apapun di bawah gunung, nah aku menang, pasukan muslim menang atau kalah, jangan ada turun, tak boleh turun, dengar kata Nabi. Akhirnya perang di situ, ya dihujani dari panah dari atas. Pasukan Hindu tak nyangka, karena seumur hidup dalam sejarah tidak pernah ada model gini perang ini. Kalah pasukan Hindu Bapak Ibu kocar kacir, ditinggalkanlah barang-barang. Zaman dulu ini kan, zaman dulu belum ada mobil Alphard, zaman dulu kuda, tapi harga kuda itu miliaran. Unta miliaran, sampai bekal peperangan pedang bu, pedangnya terbuat dari berlian, harganya miliaran juga. Tak sempat dah ditinggalkan bu, banyak kalau zaman sekarang mungkin semua benda-benda yang tak sempat dibawa lari itu duit triliun ya. Di bawah sahabat-sahabat Nabi yang di bawah berebut. Kan dalam Islam ini kan ada istilah harta rampasan perang. Berebut. Ada budak-budak dia, budak-budak tawanan. Bisa dijual budak itu bukan budak Pontianak. Itu beda. Ini budak-budak zaman dulu itu bisa dijual, ada pasarnya. Kayak jual hewan. Dijual kalau yang ganteng kayak saya ini agak mahal, bisa 2 miliar ya. Yang ada bu, ya. Jadi dijual. Yang cantik-cantik mahal, yang besar-besar badan kuat-kuat lebih mahal gitu dibandingkan yang kurus-kurus kayak saya nih, yang kurus-kurus murah. Jadi akhirnya sahabat Nabi yang di bawah ini berebut antara pasang perang, yang di atas tergiur melihat di bawah, banyak ada harta rampasan perangnya, ada emas, ada pedang, ada kuda, ada cewek, ada bening-bening budak tuh ya. Akhirnya tergiur di atas, takut tak dapat jatah, berebut turun. Padahal pesan Nabi apa tadi pesan Nabi? Jangan ada turun, karena takut tak dapat turun semua, hanya sisa berapa orang.
pasukan Hindu, pasukan kafir melihat dari jauh. Cantik. Tahu turun. Akhirnya pasukan Hindu mutar arah Bapak Ibu. Dia naik dari belakang gunung, sisa berapa orang yang jaga gunung dibunuh, kena pasukan Hindu. Dibunuh, sahabat Nabi dibawa tengah berebut rampasan perang, tak nyangka di atas udah dikuasai oleh pasukan kafir, panah dipanah dari atas. Itu yang meninggal 70 orang. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu kena panah, ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Khalid bin Walid sampai dipeluk tuh Nabi. Dipeluk jadi tameng. Ratusan anak panah. Tak apa-apa aku mati, yang penting Nabi Muhammad selamat. Ini baru saking cinta sejati itu ya. Cinta sejati kepada Nabi Muhammad. Dipanah Nabi sampai pada itu sampai kena panah, patah gigi beliau. Patah gigi beliau keluar darah. Akhirnya oleh sahabat dilarikan Nabi, diselamatkan di gua. Sekarang guanya masih ada, cuma udah tutup. Dulu masih buka sampai nyampe di situ, masya Allah ada bekas darahnya. Cuma ada warna hitam, wangi Bapak Ibu, wangi. Sekarang karena ditutup karena ngapa? Tahu lah orang Indonesia nih asal ada tempat-tempat itu dipegang cium apa. Kalau sini kan mazhabnya beda, tak boleh itu syirik. Kalau syirik tak boleh, dikira kita nyembah itu, padahal langsung kita kan bukan nyembah, kita kan berkah kan, ambil berkah. Nyembahnya kita tetap nyembah Allah. Ya kayak ibu masa cium suami, nyembah suami, tak ada kan? Kayak ibu mungkin ada foto suami di HP itu dicium, nyembah suami ke? Ibu cium foto HP, ibu